Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Para pendiri bangsa kerap berdebat dengan tajam, terlatih berpolemik dengan pikiran yang dalam. Berbantahan secara lisan pun juga lewat tulisan. Saling menguji pikiran nyaris tanpa aroma kebencian. Begitulah gagasan Indonesia dirumuskan dari aktivisme di lapangan, juga diskusi berkelanjutan. Namun kita sama-sama tahu, tradisi berdebat sudah terlalu lama dikucilkan, bahkan dianggap omong kosong yang tak punya kegunaan. Lantas bagaimana dengan debat Pilkada Jakarta? Akan berdaya guna atau hanya ajang jual kecap belaka? Inilah Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Pemirsa, kian dekat waktunya warga Jakarta menentukan siapa yang layak dari 2 kontestan yang melaju ke putaran final. Selama 2 jam, saya undang mereka untuk bertarung secara ide dan program. Kita sambut kandidat nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama, dan kandidat nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk 2 kandidat. Terima kasih Pak Basuki, Pak Anies, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Senang sekali 2 narasumber yang kerap kali hadir di Mata Najwa malam ini juga hadir dalam kesempatan yang istimewa. Sehat-sehat Pak Anies, Pak Basuki? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat dan kita semua juga sehat. Kami mengundang kandidat, tapi kami sengaja untuk tidak mengundang tim pendukung. Karena malam ini kita ingin adu gagasan pemikiran, bukan adu sorak dan adu teriak. Dan saya juga ingin sampaikan para penonton yang hadir di studio Mata Najwa malam ini, dari masyarakat umum juga sudah berjanji untuk menjaga ketertiban. Para mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga ramai malam ini. Pak Basuki, Pak Anies, saya ingin mulai dengan membacakan ada aturan main. Bagaimana kita akan malam ini berdiskusi. Jadi dialog atau debat akan kita bagi menjadi 7 segmen atau 7 bagian. Setiap bagian akan mendalami satu fokus bahasan dengan durasi kurang lebih 12 sampai 15 menit dalam satu segmen. Setiap segmen akan saya awali dengan pertanyaan dan kedua kandidat akan diberikan waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Jadi masing-masing kandidat dapat saling menanggapi dan selama diskusi terbuka itu mungkin saja akan ada pertanyaan lanjutan dari moderator. Dan juga moderator akan memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya diskusi, termasuk untuk menjaga keseimbangan durasi jawaban antar kandidat. Jadi nanti pada saat open diskusi terbuka, saya akan mengingatkan soal keseimbangan durasi, karena saya yakin kita semua juga paham dalam perdebatan, bukan hanya yang penting menyampaikan pendapat, tapi juga kepekaan untuk mendengarkan jawaban. Dan kita akan mulai dengan mempersilahkan tepuk tangan kepada kedua kandidat yang akan kita ajak diskusi malam hari ini. Baik, Pak Basuki, Pak Anies, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Waktunya 1,5 menit untuk masing-masing kandidat. Masih pertanyaan yang umum, yang saya ingin tahu. Apa prioritas utama program yang Anda bawa dan memiliki nilai tambah dalam pilkada ini? Apa prioritas utama program yang Anda bawa dan memiliki nilai tambah? Saya persilakan kandidat nomor urut
2, Pak Basuki, waktunya 1,5 menit, Pak. Ya, prioritas kami tentu adalah bagaimana membuat orang Jakarta itu otak, perut, dompetnya penuh. Artinya itu dari sisi rohani, budaya, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Nah, untuk bisa mencapai itu, prioritas utama kami yang telah kami lakukan adalah birokrasi. Nah, itu adalah prioritas utama kami. Kami sangat yakin dengan adanya birokrasi yang tertata baik, dengan adanya transparansi, dengan adanya sistem, maka ini akan 5 tahun ke depan ketika PNS-PNS yang muda mulai naik, dia akan mulai mengisi. Nah, kami selama 3-4 tahun ini sudah membangun sistem. Ini contoh PNS. PNS itu sudah jelas ada kinerjanya, ada indikatornya. Nah, kami sangat yakin tidak mungkin program kami bisa jalan kalau tidak memiliki PNS yang bersih, transparan, profesional tadi. Nah, ini yang kami lakukan. Sehingga 5 tahun ke depan, kami ini ngurusin orang dari Jamin sampai ke Liang Lahat sebetulnya. Sampai kalau 5 tahun ke depan lagi, bahkan rumah sakit kami kelas 3 itu sudah bukan 6 ranjang, tapi tinggal 4 ranjang. Bahkan kami juga menyediakan apartemen. Untuk apa? Jadi kalau untuk orang yang tidak mampu, kalau dia sakit, jangan pulang ke rumah. Kalau udah sekarat gitu ya, udah susah terminal atau stadium 4, dia boleh tinggal di apartemen, kami tetap urus dia sebagai keluarga. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak Basuki, 1,5 menit Anda sudah selesai. Saya ingin persilakan ke Pak Anies 1,5 menit yang sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mulai dengan mengucapkan selamat Hari Nyepi yang bagi umat Hindu yang besok merayakan Nyepi. Yang kedua, terkait dengan prioritas Jakarta. Yang dibutuhkan Jakarta bukan hanya pemimpin yang kuat, bukan hanya birokrasi yang kuat, tetapi justru warga yang kuat, warga yang berdaya, warga yang bisa terlibat. Yang kedua, kita membutuhkan di Jakarta keberpihakan. Kepemimpinan yang berpihak. Berpihak pada siapa? Pada yang rentan. Yang rentan dari mulai sosioekonomi, yang tak bekerja, tak terdidik, yang hari ini belum memiliki kemampuan ekonomi. Termasuk mereka yang menyandang disabilitas, termasuk kaum perempuan, anak-anak, orang tua, keberpihakan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, menyelesaikan problem dengan kepemimpinan yang efektif. Jakarta membutuhkan perencanaan yang baik, dan itu artinya bisa merumuskan masalah, bisa merumuskan langkahnya, lalu eksekusinya dengan baik hingga tuntas. Dan bila itu dilakukan dengan fokus 3 hal. 1, penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kita memiliki program OKOC. Kemudian yang kedua adalah pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Basic itu yang menjadi prioritas kita, dan bila dilaksanakan insya Allah bisa membuat perubahan di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas Anies Baswedan. Bisa kita kasih tepuk tangan juga untuk Mas Anies Baswedan untuk pembukanya. Saya ingin melanjutkan dengan diskusi terbuka. Saya ingin ke Pak Anies terlebih dahulu. Dalam beberapa kesempatan Anda kerap menyatakan akan menjaga dan meneruskan program pemerintah provinsi yang selama ini sudah diterima warga Jakarta. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apa 2 hal utama di antara program Pemprov yang akan Anda batalkan atau akan Anda ganti sama sekali? Jadi malah yang dibatalkan ya? Yang dibatalkan. Pertama, sudah sering disampaikan, kita akan membuat KJP bukan saja menjangkau siswa, tetapi anak usia sekolah. Peraturan gubernur yang membatasi itu akan kami ubah. Yang kedua, sering kita bicarakan mengenai penggusuran. Kita ingin memastikan bahwa di Jakarta besok yang dilakukan adalah penataan. Kita ingin memastikan kita memberikan ruang bagi seluruh warga Jakarta, siapapun, kaya miskin, untuk mendapatkan kesempatan hidup tinggal di Jakarta dengan nyaman. Dan itu kepastian papan menjadi penting. Oke. Ini 2 saja yang diambil. 2 saja Mas Anies, jadi Anda Sebenarnya akan... ada lagi beberapa, tapi 2 Saya minta aja. 2 saja, KJP dan kemudian tadi pendekatan penggusuran. Pak Basuki, tanggapan Anda akan ada 2 itu yang dibatalkan? Saya mesti berdiri atau duduk? Terserah. Panggung untuk Anda, terserah. Ya udahlah, ikut aja deh. Baik, kita berikan kesempatan menanggapi. Kita tentu tidak batalkan ya. Misalnya KJP Plus tadi ya. Kami mempunyai kajian, pengalaman saya waktu jadi bupati di Belitung Timur.
kami kasih tidak bayar sekolah. Tapi masih banyak sekali anak-anak nggak sekolah. Kenapa? Karena dia kerja timah, ada ekonomi. Makanya anggap KJP Plus itu bagi kami itu adalah menambah nilai. Misalnya sekarang kami lagi uji coba nih ya. Orang, anak-anak ini dapat beli daging 35.000, beli beras premium 6.000, beli telur juga murah. Nah ternyata tidak semua anak beli. Nah artinya apa? Ini kita harus nambah uang supaya dia mampu beli daging. Karena anak-anak bukan cuma sekolah, dia harus punya nutrisi yang baik. Nah itu yang kita akan lakukan. Terus penggusuran, sebetulnya kalimatnya ya penataan. Kalau penggusuran memang digusur kok rumahnya, karena dia tinggal di dalam bantaran sungai. Tapi ketika kami pindahkan mereka, bagi kami dia hidup lebih baik. Tidak layaklah membiarkan orang tinggal dalam sungai, tiap kali hujan datang banjir, apalagi TBC macam-macam sempit. Jadi kami pindah dia tempat lebih baik. Jadi saya kira 2 program itu, kalau saya masih jadi gubernur, kita akan teruskan. Bukti Ciliwung banjir berkurang. 2.200 ke 80 titik. Kita akan bahas lebih jauh nanti soal KJP dan juga soal pendekatan penggusuran tadi atau penataan. Saya ingin kita melihat bagaimana perjalanan kampanye selama 6 bulan ini. Ada sejumlah program yang Anda berdua miliki yang memiliki kemiripan satu sama lain. Karenanya sempat kita dengar ada saling klaim, mana yang lebih dulu, mana yang meniru. Seperti ini contohnya, kita lihat sama-sama. Pak Basuki, Pak Anies, ada saling klaim kartu Jakarta Lansia. Saya mau ke Pak Basuki dulu. Anda ini belum lama meluncurkan itu dan memang baru di putaran kedua. Apa keistimewaannya kartu Jakarta Lansia itu? 1,5 menit, Pak Basuki. Enggak, sebetulnya bukan baru diluncurkan. Kalau Anda lihat berita ya, saya sengaja print out ini. Itu tahun 2013, 24 September, saya udah bilang, uang pensiun untuk lansia sudah diatur dalam Undang-Undang SJSN. Jadi ini 2013 kita udah bicara. Sayangnya pemerintah kan mewajibkan tenaga kerja 2019. Makanya kami mulai melaksanakan sekarang. Nah karena dalam pelaksanaannya, uang pensiun kan gotong royong. Uang orang yang sudah meninggal, bantu yang masih hidup, yang lansia ini. Nah kita temukan di lapangan lansia ini butuh pertolongan. Terus apalagi yang kita ngomong lansia nih. 2013, 16 April juga ngomong udah lansia. Jadi 2013, ketika kami melaksanakan sistem jaminan sosial nasional, kami udah pikirkan soal lansia ini, dia harus mendapatkan uang pensiun. Hanya bentuk nilai berapa kita perlu kajian. Nah terakhir kita perkirakan mungkin 600.000 sampai 1 juta. Tapi siapa itu lansia? Lansia yang tidak dipelihara oleh keluarganya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau bisa dipelihara oleh keluarganya, dia harus bertanggung jawab. Jadi saya tidak tahu kalau saya tuduh nyontek. Kebetulan saya yang mengerti sekali tentang BPJS juga. Saya dalam melaksanakan sistem jaminan sosial nasional sejak saya jadi Bupati Belitung Timur tahun 2005 tentang lansia ini. Makanya saya berhenti jadi Bupati, mau jadi gubernur supaya lansia itu ada pensiun sebetulnya. Ini niatnya gitu. Jadi Anda tidak menyontek program ya? Kalau lihat dari 2013 sebelum nyalon kira kita. Waktu yang sama untuk Pak Anies. Anda juga memiliki program tunjangan hari tua yang juga fokus peningkatan kualitas hidup warga lansia. Apa pembedanya dengan kartu Jakarta Lansia, Pak? 1,5 menit. Tapi sebelum saya sampai ke situ, sebenarnya kalau petahana itu menunjukkan karya, bukan meluncurkan program. Kalau meluncurkan program di saat kampanye, itu adalah calon. Tapi kalau petahana tunjukkan sudah dikerjakan. Bila dirancang 2013 dan nggak jalan sampai sekarang, bagaimana kita bisa mengharapkan ini tereksekusi di kemudian hari? Ini catatan mendasar bagi pemilih untuk memikirkan. Dan orang tua baru dipikirkan ketika ada pilkada. Mungkin mereka semua berharap tiap bulan ada pilkada. Jadi orang tua dipikirkan. Kalau kami, karena kami memang mau mencalonkan, kami tunjukkan. Kami memulai dengan program pada saat awal kampanye ini, santunan untuk orang tua, untuk lansia. Nilainya Rp300.000 per bulan. Kemudian muncullah Rp600.000, ya alhamdulillah double. Kita alhamdulillah mendapatkan dukungan dari relawan-relawan Pak Agus,
Pak dan Pak Silvi, salah satu yang diharapkan dari mereka adalah program lansia supaya diadopsi. Dan insya Allah kita adopsi itu. Sehingga kita malah merencanakan bagi lansia itu bisa mendapatkan sekitar 8,6 juta per tahun untuk para lansia di Jakarta. Pak Agus waktu itu membuat program 5 juta per tahun untuk para lansia. Kita kombinasi sehingga ini bisa menjadi program untuk lansia. Dan yang tidak kalah penting, ini bukan hanya memberi. Justru lansia yang masih aktif, masih bisa berkarya, kita akan undang untuk OKOC, bahkan untuk menjadi mentor berbagai kegiatan di masyarakat. Terima kasih Mas Anies, kita kasih tepuk tangan. Saya ingin ke, apakah akan menanggapi, silakan akan menanggapi Pak Ahok. Ya makanya. Kenapa kalau dari 2013 kenapa tidak dilaksanakan saya katakan, tadi? itu semua kan bertahap. Kita anggaran juga ada batasan. Makanya orang tua yang kita lakukan apa dulu? Kita meluncurkan Transjakarta Care. Kita memberikan bantuan. Hampir banyak uang operasional saya itu dibantu untuk tunjangan lansia. Jadi banyak lansia yang tinggal di rusun, nggak punya duit itu kita pakai uang tunjangan operasional saya. Tapi setelah kita melakukan dasar wisma, kita ada satu aplikasi yang dijalankan. Kita mulai sadar nih, nggak bisa mengandalkan uang operasional saya. Maka kita tentu harus luncurkan. Nah tentu namanya apa? Mereka bilang udah ada KJP, ada KJL. Ya kita ikutin aja KJL. Tapi secara prinsip kita udah bicarakan. Prinsip kami itu sederhana aja. Bagaimana undang-undang sistem jaminan sosial nasional bisa kita implementasikan di Jakarta. Saya ingin minta tanggapan Pak Anies untuk yang tadi sebelum saya pindah ke topik lain. Ya saya lihat begini aja, kalau untuk infrastruktur cepat sekali pengerjaannya, tapi untuk warga, untuk orang tua justru lama. Menurut saya justru inilah prioritas yang harus digeser. Yang dipikirkan warganya, bukan benda matinya saja. Dan di sini yang kepemimpinan kita tawarkan yang berbeda. Kita memikirkan mengenai warganya, kita pikirkan kebahagiaan mereka, kesejahteraan mereka. Termasuk yang rentan, dalam hari ini orang tua. Jadi baik-baik saja bahwa itu diluncurkan pada saat ini, tapi menurut saya warga kemudian lihat kalau begini lebih baik pilkada tiap bulan biar program-program memikirkan warga muncul. Itu yang kami ingin. Ada tanggapan Pak Ahok? Ya sebetulnya bukan begitu ya tuduhannya ya. Misalnya contoh, orang Jakarta mungkin lupa ya. Dulu tuh masih suka lihat anak-anak pakai tas yang jelek, sepatu yang jelek. Nenek kakeknya yang tua itu stres, lihat cucunya nggak mampu. Baik. Sekarang mana ada? Atau orang tua sekarang ngurus izin semua gitu mudah. Bahkan kami rumah-rumah yang tua pun, orang tua, kami perbaiki. Baik. Jadi sebetulnya kalau dibilang kami nggak jalankan program, emangnya Jakarta hari ini tambah buruk gitu loh. Baik. Pak Anies singkat. Singkat silakan. Ya. Jadi gini aja lah, kira-kira sederhananya. Programnya direncanakan 2013, sekarang 2017, 4 tahun lewat. Jembatan Semanggi itu sudah akan selesai dan orang tua masih belum mendapatkan yang mereka harus jadi haknya. Ini yang berbeda yang kami akan tawarkan. Kita akan pikirkan justru warganya. Pak Ahok? Sebetulnya cara berpikir bukan begitu ya. Sekarang saya tanya di Jakarta, masih ada nggak orang yang bekerja ketika orang tuanya sakit harus ngutang sama perusahaan? Nggak ada lagi. Siapa bilang kami nggak perhatikan orang tua? Maka kita jemput tuh tentang Jakarta Care. Baik. Jadi orang sakit udah. Sudah cukup. Baik. Kita akan sudahi di program kesehatan. Kita akan lanjutkan di program-program lain yang juga tampak beda tapi mirip. Tapi tidak mau dibilang sama. Setelah ini masih di Mata Najwa eksklusif. Babak final Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh